Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tim 2 PKP Angkatan 22 yang beranggotakan Lutwik Muhammad, Fahri Hazin, Agus Pujiono, dan Jimmy. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada kelompok 3 tim 2 dengan tema simulasi praktek penerapan kepemimpinan dalam pelayanan publik yang prima. Case yang kami ambil berdasarkan dari diskusi yang kami laksanakan pada hari ini adalah kurangnya pembinaan yang berkelanjutan pada setiap UPT di lapas atau rutan di Indonesia. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Yang pertama harus kami lakukan adalah rapat pembentukan tim, di mana rapat pembentukan tim ini sangat dibutuhkan untuk kita dapat bisa membuat solusi untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di lapas maupun rutan. Jadi rapat pembentukan tim ini adalah salah satu tahap awal yang sangat penting untuk dilaksanakan bagi sebuah organisasi, karena dengan adanya rapat dan pembentukan tim, kita memiliki visi dan misi yang jelas agar isu yang sudah tersebar itu bisa kita berikan solusinya dan dapat menghilang dengan keadaan yang tetap aman. Yang kedua adalah menjalankan visi. Tentu visi ini adalah lanjutan dari rapat pembentukan tim, di mana kita sebagai yang berdiri di dalam organisasi itu harus memiliki visi yang jelas agar rencana yang kita laksanakan pada minggu ini dapat terrealisasi dengan baik. Yang ketiga adalah penyampaian ide. Penyampaian ide juga itu adalah satu bentuk demokrasi dalam organisasi, di mana kita meminta ide dari masing-masing, mulai dari Bapak Fahri, Bapak Lutwik, Bapak Agus Pujiono maupun Bapak Jimmy. Lalu selanjutnya ada tahap implementasi. Tim efektif mulai menjalankan program, di mana saya dapat bicarakan, ketua hadir secara langsung dalam pelatihan keterampilan. Dalam kesempatan itu, ketua memberikan motivasi kepada warga binaan. Kenapa sih kita ini harus memberikan motivasi kepada warga binaan? Karena sebagaimanapun warga binaan merupakan anak didik kita bersama, khususnya di lapas maupun rutan yang memiliki warga binaan. Lalu juga ketua juga harus memastikan petugas berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pengawas, sehingga WBP terasa lebih dihargai maupun lebih termotivasi agar dapat melaksanakan pembinaan lanjutan dengan baik ke depannya. Selanjutnya adalah tahap monitoring atau evaluasi. Setelah kita merencanakan sesuatu, tentu kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan monitoring maupun evaluasi. Mengapa? Dalam tahap monitoring dan evaluasi kita bisa menjamin mutu. Juga kita dapat memastikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan itu dapat berkelanjutan di kemudian hari tanpa ada kendala-kendala. Sehingga dengan adanya tahap monitoring dan evaluasi, sebagai seorang pengawas, kita juga harus memiliki tim yang efektif agar evaluasi yang kita laksanakan juga dapat mengkaji capaian dan kendala. Misalnya, kendala keterbatasan sarana diatasi dengan menggandeng dinas pertanian setempat untuk memberikan dukungan teknis. Ini ya yang dinamakan tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kendala yang akan terjadi pada kegiatan-kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan oleh warga binaan ke depannya. Selanjutnya adalah dampak terhadap pelayanan publik. Yang pertama adalah WBP merasa dilayani dengan humanis dan berdaya guna. Yang kedua adalah stakeholder eksternal melihat lapas maupun rutan sebagai lembaga yang transparan dan terbuka untuk kolaborasi. Lalu masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung dari hasil pembinaan, contohnya produk hasil pembinaan, dan dapat dipamerkan di kegiatan daerah. Jadi pentingnya kedua tahapan tersebut itu memiliki dampak yang sangat krusial bagi kita sebagai seorang pengawas. Mengapa? Karena pelayanan publik ini sangat berkaitan erat dengan masyarakat luas. Bagaimanapun warga binaan merupakan masyarakat yang harus kami bimbing maupun kami bina selaku kami sebagai pengawas. Selanjutnya adalah jika kita lihat dari rumusan masalah dari 5W plus 1H, yaitu 1 what, apa yang kita lakukan agar pembinaan lanjutan ini tidak ada kendala ke depannya. Yang pertama, kerjasama strategis dengan stakeholder untuk menjalankan program pembinaan berkelanjutan, pelatihan pertanian, kerajinan, kerohanian, seni, dan literasi digital. Setiap organisasi pasti memiliki kekurangan, di mana tidak semuanya dapat diakomodir dengan baik. Itu sebabnya kita harus memiliki gandengan dengan organisasi lain sebagai stakeholder, agar kegiatan pembinaan dapat lebih maksimal dilaksanakan kepada warga binaan.
Yang kedua yaitu WHO. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah internal dan eksternal. Seperti yang tadi kita bilang, walaupun internal kita sudah mencukupi, namun jika ditambah dengan eksternal, kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih maksimal ke depannya. Yang kedua adalah where, di mana kegiatan dilakukan. Khususnya untuk presentasi pada hari ini, kita melihat lokusnya di Rutan Tanah Grogot, di area pembinaan dan aula, serta lokasi eksternal. Lalu mengapa dilakukan? Karena pembinaan masih minim dan belum berkesinambungan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, memberi bekal keterampilan bagi warga binaan, dan meningkatkan citra positif di lapas maupun rutan. When? Kapan dilaksanakan? Yang pertama, persiapan 1 bulan. MOU dan rencana kerja. Yang kedua, pelaksanaan 6 bulan. Pelatihan rutin dan program kreatif. Yang ketiga, evaluasi setiap 1-2 bulan. Yang ketiga adalah how. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan pembinaan. Yang kedua, membuat MOU atau PKS dengan stakeholder. Yang ketiga, menjalankan program pelatihan dan pembinaan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Yang terakhir, mempublikasikan hasil karya warga binaan kepada masyarakat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita selaku pengawas dapat melaksanakan pelayanan publik dengan maksimal tanpa ada kendala yang kita rasakan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.